Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada kolega-kolega di Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing dan juga nantinya akan berdiskusi bersama terkait dengan pengisian baterai kendaraan listrik. Yang saya hormati Bapak Anggi Pradipta sebagai Wakil Rektor Akademik di Nusa Putra, kemudian juga Pak Lazuardi Akmal, serta pembicara yang kedua nanti Bapak Triharsa. Senang ya bisa bertemu meskipun lewat Zoom ini, lewat online. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, para peserta seminar Timur 2022 ini, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan baterai yang digunakan di kendaraan listrik dan bagaimana melakukan pengisian terhadap baterai tersebut. Lebih fokus lagi, nanti kami akan lebih banyak menyampaikan terkait dengan penukar baterai. Untuk mengisi baterai itu bisa dengan di-charging ataupun bisa dengan ditukar. Yang nanti akan kita banyak diskusikan adalah yang nukar baterainya. Kemudian nanti ada juga beberapa informasi tentang penerapan atau implementasi penukar baterai tersebut di Indonesia ataupun di negara lain. Nah, sebelum kami memulai penjelasan ataupun berbagi tentang informasi teknologi baterai dan pengisiannya itu, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya adalah dosen di Institut Teknologi 10 November di Surabaya, tepatnya di Departemen Teknik Mesin. Kami punya sama-sama alumni ya dengan Pak Lazuardi Akmal, ini Pak Ketua Panitianya. Pak Lazuardi alumni di fisika ya, dia punya riset di bidang elektrochemistry. Kemudian saya teknik mesin. Teknik mesin sama fisika itu jejer berdampingan. Nah, di ITS itu kami ada kurang lebih 1.000 tenaga pengajar dan juga ada 20.000 mahasiswa. Ini kalau nanti main-main ke Surabaya ya, ke Jawa Timur, ke Surabaya, silahkan bisa kontak untuk kemudian kita bisa jalan-jalan kita keliling ITS, karena ITS lumayan luas, 180 hektar. Gak semuanya terdiri dari bangunan. Oke, kemudian di ITS sendiri, di Institut Teknologi 10 November, kami punya banyak grup riset dan juga masing-masing grup riset itu punya banyak produk penelitian yang dihasilkan terkait atau yang membahas pengembangan electric vehicle. Saya singkat ini EV. Di kendaraan listrik itu menjadi topik yang banyak diteliti, dikembangkan oleh banyak grup riset di ITS. Grup riset itu bisa terdiri dari gabungan beberapa departemen, beberapa prodi. Misal gambar yang di atas ini, kiri atas ini adalah pengembangan bis listrik kerjasama dengan INKA. Ini ada dosen dari teknik mesin, teknik industri, ada juga dari teknik kimia. Bis listrik ini karena dapat dana dari pemerintah pusat, dari kementerian, juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dengan UGM, dengan UNER, dengan Udayana. Ini salah satu grup. Terus ada lagi grup yang lain yang mengembangkan bagian bawah ini. Ini trail listrik, jadi bikin sepeda motor trail, tapi tenaganya listrik untuk dipakai
di masyarakat di Papua. Nah, itu kerjasama dengan Kementerian Sosial. Ada lagi yang lain, ini tahun 2022 ini yang terbaru, yang kanan atas ini. Ini kawan-kawan, ini banyak kolega-kolega yang dari teknik elektro, dari teknik informatika, dan juga ada dibantu juga dari teknik mesin, teknik fisika, karena ini mengembangkan mobil listrik yang otonom, atau bahasa asingnya itu self-driving car. Dan ini mobil ini sudah beroperasi untuk area di dalam kampus. Nah, sementara salah satu grup yang lain yang nanti akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang kanan bawah ini. Ini kami ada grup riset yang mengembangkan SPBKLU, Stasiun Penukar Baterai, bekerja sama dengan salah satu startup yang dimiliki oleh ITS, yakni PT Iksadaya Pratama, PT WDP, sehingga kolaborasi antara peneliti di ITS dengan para engineer di startup itu akhirnya memunculkan produk Wirsa Swap Station ini, atau penukar baterai untuk sepeda motor listrik yang sudah diterapkan di beberapa lokasi di daerah Bali untuk mendukung kegiatan G20. Nah, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hal lain selain kendaraan listrik tentu juga ada banyak ya di ITS. Kami juga punya concern di energi terbarukan, apakah itu solar panel ataukah dia dengan untuk membangun turbin angin ya, dan yang lain-lain, serta hal-hal yang berkaitan dengan teknologi artificial intelligence ya, ataupun juga lingkungan, pemukiman, dan banyak lagi yang dikembangkan oleh kawan-kawan di ITS. Nah, itu terkait dengan ITS dan riset EV. Ini sedikit informasi tentang saya. Di foto sebelah kiri ada saya bersama keluarga. Jadi sejauh ini beberapa pengalaman riset maupun kerjasama yang telah saya lalui berkaitan dengan electric vehicle atau EV, itu paling tidak bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama sebagai peneliti, jadi saya terlibat dalam riset dan pengembangan mobil listrik, ya, sepeda motor listrik, maupun juga infrastruktur pengisian dari kendaraan listrik itu, jadi chargernya, pengembangan chargernya juga. Itu yang pertama sebagai peneliti. Yang kedua, saya juga terlibat di Badan Standar Nasional di Komite Teknis 4302. Jadi Komite Teknis itu terdiri dari beberapa pihak, ada dari akademisi, ada dari konsumen, ada dari perwakilan kementerian, pemerintah, ada juga dari perwakilan industri. Di dalam Komite Teknis di Badan Standar Nasional itu, tugas kami adalah merumuskan dan juga menyetujui berbagai standar nasional Indonesia yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Beberapa SNI yang sudah kami setujui sejak 3-4 tahun terakhir itu berkaitan dengan sel baterai, berkaitan dengan performa kendaraan, keselamatan sepeda motor listrik, keselamatan mobil listrik, dan yang lain-lain. Kemudian selain itu, selain dua hal tadi, sebagai dosen yang punya tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa, selain mengajar di kelas, saya juga punya satu tim bimbingan, ya ini namanya tim Anargia, yang biasa main buka Instagram, bisa dilihat nama Instagramnya itu anargia.its. Itu adalah salah satu tim mahasiswa yang terdiri dari beberapa mahasiswa dari lintas departemen, dari hampir seluruh departemen di ITS ada di situ. Tugas mereka adalah, atau misi mereka adalah membuat mobil bertipe formula yang akan diikutkan dalam kegiatan formula student, atau ada juga yang menyebut formula SAE. Dan kami mengembangkan, selain mengembangkan tujuan utamanya ikut lomba itu, tim ini juga ikut kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya lomba, kapan lalu ada lomba PLN bikin lomba bisnis sepeda motor listrik, itu mereka juga bikin subgrup gitu untuk membuat. Terus ada lagi lomba desain waktu Formula E di Jakarta tahun lalu, itu
kawan-kawan mahasiswa juga membuat. Saya terlibat dalam pendampingan terhadap tim tersebut. Itu kira-kira pengantar tentang diri saya maupun tentang ITS sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke agenda utamanya, yakni yang berkaitan dengan teknologi baterai dan pengisian baterai ya. Ada paling tidak nanti ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang baterai kendaraan listrik, ya, gambaran umum dan kira-kira baterai itu seperti apa. Ini sangat umum sekali yang saya sampaikan nanti. Di kemungkinan ada beberapa peserta yang sudah memahami, tapi bagi yang belum, ini berarti informasi awal untuk bisa meningkatkan rasa ingin tahu selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua nanti itu yang justru menukar baterainya, dan itu sudah komersil di beberapa negara, terutama di Cina. Dan yang ketiga, saya akan sharing beberapa foto, beberapa informasi tentang implementasi SPBKLU itu di Indonesia. SPBKLU penukar baterai untuk sepeda motor listrik itu mungkin sudah belasan jumlahnya. Nanti saya akan sampaikan beberapa yang saya tahu. Itu punya baterai pasti di dalamnya untuk supaya laptopnya bisa hidup kan. Tanpa di charge dia bisa hidup. Ada baterainya, ada gambar. Ini saya gambar baterai kotak-kotak hijau 4 ini, maksudnya ada baterainya. Nah, kalau baterainya habis, berarti kan harus di charge. Berarti kita ada chargernya untuk mengisi daya dari baterai yang ada di dalam laptop tersebut. Nah, terus listriknya dapat dari mana? Listriknya dapat dari pembangkit listrik. Apakah ya kita dapat dari PLN lah kalau sekarang ini. Tapi kalau nanti pakai energi terbarukan, mungkin juga bisa kita generate sendiri dari fotovoltaik atau dari solar panel di rumah atau di atap parkiran mobil atau parkiran sepeda motor, itu bisa juga. Tapi katakanlah ini dapat dari pembangkit listrik dari PLN. Nah, hal yang sama juga akan kita jumpai di kendaraan listrik. Ya, jadi pasti ada juga komponen yang ada di laptop atau di HP itu, ada baterai listriknya. Nah, yang kita akan bicarakan di hari ini itu lebih banyak ke baterai sama, lebih tepatnya bukan charger ya, tapi tadi menukar baterainya itu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di dalam kendaraan listrik, handphone ya, kita punya handphone ini. Kalau handphone zaman sekarang baterainya banyak yang terbenam. Kalau handphone beberapa tahun yang lalu mungkin masih ada, bisa dibuka cover belakangnya terus bisa dilihat. Itu kan ukuran baterainya lumayan, hampir separuh dari ukuran HP-nya. Padahal HP ini hitungannya dia tidak ada traksi yang harus dilawan, dia hanya pergerakannya ya untuk display, untuk komputasi dari prosesornya. Tapi kalau dia di kendaraan, apakah itu sepeda motor ataukah bus ataukah mobil, ada traksi yang harus dihasilkan. Berarti dia harus lebih besar kan energi power yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi dari traksi tersebut. Karena kalau tidak, kalau baterainya tidak besar, maka nanti mobilnya itu pergerakannya tidak bisa jauh. Bisa jauh, kecepatannya tidak bisa besar.
Padahal kita sudah terbiasa menggunakan sepeda motor ataupun mobil berbahan bakar bensin bermotor 50 km per jam lah bisa, atau kalau mobil sampai 100 km per jam. Artinya ketika kita punya kendaraan listrik dan listrik itu baterai itu harus mampu memberikan energi yang membuat motor menghasilkan traksi untuk bisa menggerakkan kendaraan seperti halnya yang konvensional. Jika tidak, maka pengguna tidak akan mau beralih gitu dari BBM menjadi listrik. Itu tantangan utama dari baterai. Nah, untuk bisa memenuhi hal tersebut, baterai yang digunakan itu biasanya adalah baterai yang tipe lithium. Dan di 2-3 tahun terakhir, pemerintah Indonesia sangat gencar sekali menarik investor untuk bisa menambang nikel yang kita miliki, karena ada 2 tipe baterai lithium hingga saat ini yang menggunakan nikel sebagai bahan bakunya, yaitu tipe NMC dan NCA. Ini ada beberapa informasi tentang SNI. Ya. Nah, saya akan fokus ke yang nomor 2 ini. Kenapa lithium gitu ya? Kenapa baterai yang digunakan adalah lithium? Apakah baterai lithium itu sama dengan baterai yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu? Nah ini, yang biasa kita gunakan sehari-hari itu, sehari-hari nggak tahu di mana ya. Tapi kalau baterai yang bisa dicas ulang itu paling nggak dia tipe yang hijau ini, NiMH atau NiCd. Ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kalau baterai tadi ada yang bicara tentang solar panel pakai VRLA, itu tipe yang agak bawah ini, yang warna merah ya, lead acid. Nah, sementara yang warna orange ini adalah baterai tipe lithium. Apa perbedaan utama antara baterai tipe lithium dengan baterai yang lain? Yaitu ada di energy density-nya. Jadi energy density dari baterai yang katodanya lithium itu adalah dia memiliki energy density lebih besar. Artinya dengan berat yang sama dia akan punya energi lebih banyak. Berarti kalau kita gunakan di kendaraan, berarti dia butuh ruang lebih sedikit dibandingkan kalau kita memakai tipe baterai lead acid. Padahal ruang di kendaraan itu sangat terbatas sekali untuk bisa kita gunakan, kita letakkan baterai di situ. Makanya beberapa pabrikan mobil listrik itu banyak menggunakan tipe baterai lithium, apakah itu Tesla atau Nissan. Saya kira semua kendaraan yang ada di Indonesia saat ini juga memakai itu, Hyundai, Wuling. Cuma tipe-tipenya saja yang berbeda. Tidak mau memakai NCA, NMC, mungkin ada yang memakai LFP dan tipe yang lain. Tapi dia gunakan baterai lithium. Nah, baterai lithium itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti gambar yang sebelah kiri ini. Bentuknya ya sama seperti baterai yang biasa kita gunakan gitu. Tapi bahan penyusunnya yang ada unsur lithiumnya. Nah, baterai ini kemudian kalau kita butuh jumlahnya banyak, karena tadi sepeda motor listrik butuh di pack gitu ya, atau kendaraan mobil listrik butuh di pack, berarti kita rangkai, disambung series paralel, kemudian dikasih terminal, kemudian untuk proteksi dikasih baterai manajemen sistem, jadi satu kotak gitu. Kalau pernah lihat baterai sepeda motor itu dia ada handle-nya, kemudian diangkat satu kotak gitu, kayak satu kotak kayak gambar kanan gini, gambar setnya. Nah, kayak gini nih. Ini contoh satu baterai sepeda motor listrik kesini. Tapi di dalam sepeda motor listrik, di dalam baterai ini, di dalam baterai pack ini, kami menyebutkan baterai pack, itu ada beberapa modul, dan di masing-masing modul itu ada terdiri dari beberapa sel baterai kecil-kecil tadi, tergantung ukurannya. Ukuran yang saya tunjukkan ini ukuran 18650. Kemudian dia dilengkapi dengan BMS. Sehingga kalau masing-masing baterai itu punya kapasitas tertentu, sekian volt, sekian ampere hour, kemudian kita lakukan perhitungan baterai pack yang kita
butuhkan untuk bisa menggerakkan sepeda motor ini sampai kecepatan sekian, sampai dia bisa naik ke kemiringan sekian derajat gitu, maka dia butuh berapa kilowatt hour, berapa volt, berapa ampere hour. Itu kita melakukan rangkaian series dan paralelnya dari baterai tersebut. Jadi dia dibuat dari sel, kemudian dirangkai, terus dikasih cover, dikasih bodinya gitu ya, dikasih bodinya, sehingga dari luar dan nggak kelihatan dalam bagian dalamnya. Itu untuk yang sepeda motor. Apakah di mobil juga memakai hal yang sama? Iya, sama saja. Mobil misalnya contoh adalah mobil Tesla tipe S. Kalau di Indonesia harganya mungkin 2 miliar atau lebih ya. Itu baterainya ada di bagian bawahnya, bagian bawah dari mobil. Dia di pack gini satu, kemudian di dalam packnya ini ya pasti isinya banyak sel baterai kecil-kecil. 18650 kalau Tesla kerjasama dengan Panasonic. Nah ini contohnya dia, jadi ada satu pack tadi itu dibuka, itu ada 16 modul. Ada 16 modul. Kalau masing-masing modul itu dibuka lagi sebelah kanan ini ada, tiap modul ada 444 sel. Sel itu satu sel seperti gambar yang kiri ini. Satu sel itu yang satu bunga. Ini berarti gambar kiri ini 1, 2, 3. Ada 6 sel baterai. Jadi berarti berapa sel ya dia ya? Totalnya itu ratusan sel itu ribuan ya, makanya 7.104 lithium ion baterai sel yang ada di dalam Tesla Model S itu dikemas demikian rupa supaya kalau dirangkai series atau dirangkai paralel maka voltasenya meningkat, ampernya meningkat, terus bisa memenuhi sampai kalau di Tesla itu 384 volt dan ampere hournya 84,8 kWh. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi baterainya? Kalau baterainya habis, sebentar saya balik ke analogi yang laptop atau HP. Kalau di HP ini tipe baterainya, karena HP ini ramping gini ya, tipe baterainya agak berbeda. Dia tipe baterainya bukan tipe sel, bukan tipe silinder. Maksudnya sel baterainya bukan tipe silinder, tapi tipenya tipe pouch, tipe kantong gitu. Jadi pas di handphone. Ada juga beberapa kendaraan yang mungkin memakai tipe pouch untuk baterainya, ya, tergantung produsen. Nah, bagaimana kemudian kita mengisi baterai itu kalau udah habis? Ya sama, perlu di-charge. Berarti perlu ada charger yang kita bawa. Bayangkan kita punya charger untuk ngecas sepeda motor, HP atau laptop kan. Laptop aja chargernya lebih gede daripada chargernya HP gitu. Jadi kalau kita mau cas kendaraan listrik, baterai kendaraan listrik, jadi kita butuh charger yang juga lebih besar. Gambar yang saya buat di tengah ini ilustrasi. Ini ilustrasi dari supercharger yang dimiliki Tesla yang sudah dipasang di ini kita mau charge. Kalau di Indonesia itu ada dua istilahnya di dalam peraturan presiden itu. Yang pertama namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Itu maksudnya adalah charger. Jadi ada charger, kemudian kita cas. Apakah untuk mobil boleh, untuk sepeda motor juga boleh. Bisa. Namanya ya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik. Ini biasanya chargernya ada di luar ya. Gak semua chargernya terpasang di mobil. Jadi biasanya beli terus chargernya dikasih. Oh maaf, kalau mobil chargernya sudah terpasang di mobil, jadi kita hanya dikasih colokannya saja. Tapi kalau sepeda motor chargernya di luar, jadi kita beli nggak dapat chargernya nggak ada di dalam sepeda motornya, jadi kita perlu pasang charger di luar atau ke SPKLU yang ada charger. Sepeda motornya kemudian kita cas.
itu SPKLU. Nah, di dalam lemari ini, dalam lemari itu kisaran harganya sepeda motor paling murah 7 juta. Bisa ada yang sampai 8 juta, 9 juta. Tergantung tipe sepeda motornya. Ini isinya baterai. Kemudian kalau orang kehabisan baterai di tengah jalan saat menggunakan, maka dengan menggunakan aplikasi dia bisa melihat stasiun mana yang memiliki baterai lagi kondisi penuh. Akhirnya dia akan mengarahkan sepeda motornya ke lokasi tersebut, kemudian melakukan penukaran baterai dengan menggunakan aplikasi. Jadi umumnya bekerja otomatis. Tidak ada SPBKLU atau jarang dijumpai SPBKLU yang ada penjaganya. Mungkin ada juga ya yang ada penjaganya. Jadi nggak otomatis. Jadi buka tutup laci atau lokernya ini nggak otomatis, tapi ada penjaganya. Kayak di SPBU itu ada penjaganya untuk mengisikan. Jadi kalaupun tidak ada penjaganya bisa juga lewat aplikasi. Ini contoh yang atas ini yang sudah komersil, ini mereknya kalau nggak salah Oika ini di Jakarta ada banyak. Nah yang bawah ini kami kembangkan ini di ITS mungkin 4-5 tahun yang lalu kerjasama dengan Pertamina. Tapi ini produk riset, belum ada produk outputnya. Nanti kami punya produk output tapi modelnya bukannya seperti ini, berbeda, ada perbedaan. Nah ini kira-kira pengisian cara ngisi baterai kendaraan listrik. Yang akan saya banyak bahas itu yang tipe yang ke kanan ya, yang SPBKLU, yang penukar baterai. Nah, kenapa kok kita butuh penukar baterai? Karena salah satu alasannya itu kendaraan listrik itu punya tantangan ini, yang warna merah 2 ini ya, warna merah 2 ini. Sebenarnya tantangannya banyak, tapi ya 2 ini yang paling kelihatan utama, atau yang paling atas sendiri nih. Jadi kalau dia mau ngecas dengan charger yang normal itu 4 jam untuk sampai penuh. Kalau pakai fast charging atau quick charging pun 15 menit atau setengah jam untuk sampai penuh. Dibandingkan kan kita mengatakan itu cepat atau lama kan tergantung pembandingnya apa. Kayak analoginya naik kendaraan gitu dari Surabaya ke Jakarta gitu. Naik kereta 8 jam. Oh, lama sekali dibandingkan naik pesawat. Kalau orang sudah terbiasa naik pesawat yang hanya butuh 2 jam atau 1 jam, kemudian naik kereta jadi terasa lama sekali, nggak sampai. Tapi bandingkan kalau orang biasanya dia naik kereta dibandingkan dengan naik bus umum gitu misalnya ya, bukan bus malam, bus umum gitu, harus pindah-pindah terminal. Malah orang bilang naik kereta lebih cepat daripada naik bus umum. Nah, kita sudah terbiasa mengisi ulang bensin itu ke SPBU dengan mungkin dengan antriannya berapa? Mungkin 5 menit lah maksimal, sampai dengan antri panjangnya sampai ngisinya. Kalau nggak dapat antriannya lagi kosong, tinggal ngisi saja, mungkin nggak sampai 2 menit. Mungkin tergantung ini uang kita uang pas atau enggak gitu. Kalau nanti kembalian jadi lama karena kembaliannya masih nyari dulu petugas SPBU-nya. Tapi berapapun nilai itu kalau dibandingkan dengan ngecas 4 jam kan lama sekali sepeda mobil, atau kalau sepeda motor 2 jam, 3 jam lah. Nah, SPBKLU penukaran baterai itu menjadi salah satu solusi, atau nama lainnya di baterai swap station. Nah, dan swap station ini, nukar baterai ini bisa diterapkan baik untuk mobil maupun untuk sepeda motor listrik. Saya akan masuk ke agenda yang kedua, yaitu saya mulai dengan menampilkan video ini supaya nggak bosan dengarkan suara saya terus. Ini videonya agak lama, jadi gambar kiri ini, kemudian videonya terlihat ini ya, yang kiri ini SPBU ya. Ini Elon Musk ketika mendemonstrasikan kalau Tesla mau di swap ya. Tesla itu salah satu produsen mobil listrik yang kalau sekarang katanya paling besar, yang pasti paling mahal ya. Yang mahal
kemudian dan dia punya banyak di Amerika, di Eropa, di Jepang, dan di China. Nah ini dia dulu tahunnya ditukar baterainya. Jadi baterainya tadi saya bilang kan Tesla baterainya ada di bawah ini. Ini di antara roda dengan roda ini bagian bawah itu ditukar. Nah, lihat gimana dia cara menukar baterainya itu. Ini dibanding ya, si bensin dia. Ini suaranya nggak keluar ya, sebentar. Maaf, saya stop dulu, terus saya share lagi, terus soundnya saya share juga. We filmed a gas station. The gas station's on the big screen, and there's the battery pack getting swapped out with some festive lights. So we have automated nut runners. These are the same nut runners that we use in the factory. And they find the spot where the bolts are and automatically torque the bolts to the exact specification that each bolt needs. So it's torqued to the factory specification every time there's a battery pack swap. Tuh, nggak jalan itu ya. Yeah, looks like we've got some extra time. Oh, ini ditambahin lagi satunya. saya So since we've got some extra time, let's do another one. di sini dia menunjukkan ya, menunjukkan bahwa kalau akhirnya bisa 2 kali ini di YouTube akhirnya bisa sampai 2 kali dia dengan waktu yang sama seperti halnya mengisi BBM. Dan tapi sayangnya Tesla itu malah nggak diaplikasikan ya, nggak dikomersilkan maksud saya. Jadi dia sudah punya barangnya, memang itu kesulitannya bisnis dimanapun ya. Jadi ini saya sharing pengalaman pribadi. Kita punya produk hasil riset, terus mau dibawa ke komersialisasi itu jalannya panjang dan berliku-liku. Gak serta-merta, karena apalagi produk riset yang didasarkan pada saat kita membuat risetnya itu didasarkan pada keinginan pribadi atau ego pribadi peneliti, itu pasti malah lama sampainya ke market. Karena kayak tadi itu Tesla itu bikin, tapi market tidak ada yang mau ternyata. Yang lihat marketnya, kalaupun ada yang mau tapi jumlahnya nggak banyak sehingga nggak visible, sehingga nggak jalan. Tapi kalau di Cina dengan model yang sama ini, punyanya NIO ini mereknya, itu malah jalan. NIO ini bisa bikin ini dan komersil banyak, dia punya ratusan swap station seperti ini untuk mobil ya, untuk NIO ini masih dipasarkan di Cina. Saya pernah baca berita mungkin di Indonesia tahun depan masuk ya, karena Indonesia sudah mulai banyak yang tertarik ke kendaraan listrik. Jadi dia swapnya dari bawah ya, dari bawah diambil dulu baterainya di bawah, kemudian diganti dengan baterai bisa dilihat
lihat sendiri, saya nggak akan saya ambil dari YouTube ini kan, namanya Neo PS8 baterai swap station. Kemudian bahkan swap station untuk baterai ini, untuk baterai kendaraan listrik ini bukan hanya untuk mobil ya tadi ya, untuk truk juga ada nih. Ini yang baru nih, kayaknya masih digunakan internalnya dia, Last belum time on Uncut, komersial. we shared Geely's 1-minute super fast battery swapping technology, Ya, which is currently being used by the yang- group's ride-hailing app. maaf. Saya kelihatan baterainya aja. Truck in between these two Truknya, mounds here, so he knows he's in the right place with a swap. baterainya Then tapi tempatnya berbeda. he's going to Dia take out his tempatnya phone, di and there'll be a QR code that we'll use 2,8 to ton. present the machine. Berarti dia di swabnya diambilnya dari atas. The process is completely automatic. Crane yang So the driver doesn't need to do anything else. kemudian So the first step will diganti, be to diambil, remove diganti dengan apa? the battery gets switched out from the top. So the old battery will dissipate into the battery warehouse. A similar system to the taxis. So Jadi he's coming back now, and this whole he's ready to. Maaf. Ya, jadi di luar negeri untuk charging mobil itu sudah ada banyak, swapping mobil ya, sudah ada banyak dan sudah ada yang komersil. Nah, bagaimana dengan sepeda motor, gitu kan? Kalau yang di sepeda motor, salah satu yang paling besar di dunia ini untuk swapping itu merek Gogoro ini. Ini kebetulan saya pernah sana berapa tahun, 3 tahun yang lalu sama beberapa rombongan dari ITS. Saya lihat Gogoro ini keren banget memang, tapi mahal sekali. Udah masuk di Indonesia ini tapi mahal sekali, masih bekerjasama dengan Gojek. Dia swapnya jauh lebih simpel, ya, karena ukuran baterainya kecil ya, swapnya bisa cepat dan dia punya ribuan sudah station di seluruh Taiwan yang menggunakan penukar baterai ini. Jadi ini beberapa merek yang lain jadi sudah dikembangkan sejak lama, tapi yang akhirnya survive yang punya Gogoro ini. Di gambar kanan ini ya, saya punya. Jadi dia sejak tahun 2015 mulai dari satu station dan 1.700 skuter berkembang terus sampai terakhir saya mencatat data 2020 itu dia punya 300.000 skuter dan ada 1.900 stasiun pengisian baterai. Di Indonesia dia sudah ada, ini saya tunjukkan. Ini kan gambarnya Gojek ya ini ya, ini kan orang Gojek. Ini di Jakarta, mungkin di Bali juga ada karena G20 itu. Dan simpel sekali dia. Diambil baterainya, terus tanpa perlu QR code-an ya, karena ini keren banget ya, baterainya pasti di dalamnya ada koneksi internetnya, jadi ID-nya sudah terbaca di baterai itu. Terus dia tinggal nunggu aja baterai yang full mana untuk keluar. Oke, terus diambil. Ini Gogoro ini, meskipun mereknya dimerekin nama perusahaan lokal ya, tapi ini Gogoro. Kemudian selain Gogoro dia juga di Indonesia tadi saya sebutkan ada belasan, ini saya ngasih contoh berapa nih? 6 saja yang saya nemu gambarnya, tapi saya yakin ada belasan sepeda swap station ini. Ini contoh yang kiri ini Oyika. Jadi masing-masing merek sepeda motor punya SPBK lu sendiri-sendiri, iya kan? Ini Oyika punya, yang ini Volta, ini jadi Kobuse ini Volta. Kanan ini Honda PCX. Ini belum dijual, PCX hanya disewakan aja sejak 2-3 tahun yang lalu. Ini swap juga, ditukar juga baterainya. Terus yang bawah kanannya PCX ini VR, ini punyanya VR, bersama dengan Grab yang mengembangkan SPBK-nya PLN, perusahaan list. Terus yang kiri ini Kimco ya, Kimco bersama dengan Grab. Yang tengah ini yang paling ramai sekarang. Sepeda motornya murah, 15-16 jutaan di Jakarta swap
sessionnya udah bilangnya 100 ya, saya kira udah mungkin udah ratusan ya, lebih dari 100 di Jakarta. Di Surabaya sudah ada puluhan. Nama sepeda motornya Smooth Tempur, nama swabnya secara penggunaan ya mirip-mirip dengan Gogoro tadi, simpelnya itu, sederhananya. Dan dia kenapa bisa harganya lebih murah, karena baterai bukan miliknya pembeli, baterai miliknya yang kita tukar, kita bayar. Nah, kami di ITS mencoba untuk juga mengembangkan infrastruktur yang SPBKLU ini. Cek. Oh ya. Nah, dan kami kerjasama dengan ya produk yang kami Mohon maaf, Pak. buat Waktunya kurang Oke. 1 menit lagi ya. Ya. Ini 3 slide lagi. Produk yang kami buat ini kerjasama digunakan oleh Pertamina di Green Energy Station, ada 6 titik di Bali. Jadi saya tunjukkan. Pas di mainnya aja. Pertamina melalui halaman rumahnya Di sendiri, SPBU di itu mana sekarang Pertamina sebagai selain perusahaan migas itu punya berkomitmen untuk bensin, melakukan isi bensin dekarbonisasi di ke depan demi beberapa tempat yang kenyamanan misalnya lingkungan. Green Energy Station Lalu itu yang juga kedua, kita dilengkapi ada dengan proyek untuk mendukung EV ecosystem, SPBKLU, bekerjasama baterai. dengan mitra strategis, yaitu kita Kita membangun kita buat battery untuk yang swapping system atau benar-benar namanya kecil, baterai charging digunakan oleh untuk Pertamina bisa bersama dengan Grab. mengisi baterai Baterainya kendaraan listrik tersebut. diambil, Yang ketiga kemudian nanti itu diisi ulang dengan kita tunjukkan punya yang juga isinya proyek-proyek PLTS di beberapa lokasi operasi internal saya hapus di suaranya lapangan itu. biar dengar suara saya. Nah, ini produk yang kami bikin. ITS kerjasama dengan Wiksa Daya Pratama itu. Agak rumit sedikit dibandingkan kalau yang Gogoro itu, tapi paling tidak dia sudah otomatis, tidak perlu ada penjaganya. Jadi dengan menggunakan aplikasi, maka kalau baterainya habis, orang drivernya bisa lihat kemudian menuju ke tempat itu dan digantikan dan ganti dengan yang baru. Ini beberapa dokumentasi tentang pembuatan produk tersebut ya. Artinya di ITS kami kerjasama dengan PT WDP itu mengembangkan mulai dari desain mekaniknya, kemudian desain softwarenya, desain instrumentasi maupun elektronik di dalam SPBKL-nya itu, sampai akhirnya kita gunakan, terapkan dan cari mitra untuk bisa mengkomersialisasi produk tersebut. Ini contoh spesifikasi yang dimiliki oleh produk yang kami bangun. Goalnya sih seperti Gogoro gitu ya, goalnya, tapi mungkin butuh waktu mungkin 2-3 tahun lagi untuk bisa sampai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selanjutnya silahkan jika ada tanggapan ataupun pertanyaan. Terima kasih.